Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Syifa Fauziah Dermawan, seorang intelektual yang ingin memberikan opini untuk menguak masalah yang selama ini terus membelenggu bangsa kami. Suatu keniscayaan bagi kita sebagai mahasiswa untuk mengawasi dan memperhatikan setiap perkembangan yang sedang terjadi baik di dalam negeri maupun luar negeri atau dunia internasional secara global. Mengapa? Karena apa yang terjadi di dalam negeri kita akan berpengaruh kepada dunia internasional dan begitu pula sebaliknya. Apa yang terjadi di negara kita adalah dampak atau akibat dari situasi global. Karena kita adalah bagian dari globalisme itu sendiri. Kita harus meningkatkan kemampuan kita dengan belajar, mencari informasi, dan bertanya kepada orang-orang yang kita nilai memiliki kemampuan pengetahuan yang lebih dari kita. Sehingga kita dapat lebih tercerahkan dan dapat memahami setiap situasi yang sedang berkembang. Minimal, kita dapat melindungi diri kita secara pribadi, dan selebihnya kita dapat membantu sesama saudara kita sebangsa. Ada sebuah kutipan dari seorang filsuf terkenal dari Jerman, Johann von Goethe, "Tidak ada yang lebih diperbudak oleh keputusasaan selain mereka yang selalu memahami bahwa dirinya sudah merdeka." Kutipan ini sangat menarik bagi saya, karena kutipan ini tentunya ditujukan untuk masyarakat luas atau seluruh umat manusia di muka bumi ini, atau sebagian saja masyarakat yang masih diperbudak. Dari situasi dan kondisi di negara kita saat ini yang memiliki kekayaan dan sumber daya alam yang sangat melimpah, seharusnya bangsa dan rakyat Indonesia ini makmur dan sejahtera, tidak ada kemiskinan. Namun, apa yang terjadi masih cukup menyedihkan, karena negara kita masih harus mengimpor berbagai kebutuhan pokoknya dari negara lain. Dan yang paling memberatkan adalah negara kita memiliki hutang yang sangat besar. Dan hutang ini harus ditanggung oleh kita dan bahkan keturunan kita selanjutnya. Mengapa negara kita berhutang? Karena negara kita tidak memiliki kewenangan atau kedaulatan untuk mencetak uang, sehingga negara harus mengeluarkan surat hutang atau bond atau obligasi atau menjaminkan negara kepada bank yang berwenang untuk mencetak uang. Artinya, bank di sini adalah pihak di luar pemerintah. Karena jika bank berada di dalam pemerintahan, seharusnya posisinya berada di bawah Kementerian Keuangan dan tentunya di bawah Presiden. Sehingga Presiden atau Menteri Keuangan dapat langsung memerintahkan bank untuk mencetak uang, sehingga tidak ada lagi kewajiban rakyat untuk membayar pajak. Saat ini, hampir seluruh dunia, bank-bank sentralnya dikuasai seluruh kebijakannya oleh Federal Reserve Bank, yang merupakan milik beberapa keluarga yang memiliki IMF atau International Monetary Fund dan Bank Dunia atau World Bank. Mungkin inilah yang dimaksud oleh Menteri Keuangan kita, Ibu Sri Mulyani, di mana 1% penduduk dunia menguasai 99% kekayaan dunia dan 99% populasi dunia memperebutkan yang 1%
kekayaan dan sumber daya yang tersisa dari penguasaan kelompok yang 1%. Kelompok penguasa yang 1% ini menguasai semua media, mulai dari televisi, surat kabar, dan media sosial internet. Maka, ada teori mengatakan, apabila mampu menguasai peredaran uang, maka ia mampu pula menguasai pemerintahan. Apabila mampu menguasai pemerintahan, maka ia mampu pula menguasai rakyat. Dan apabila mampu menguasai peredaran uang dan arus informasi, maka ia mampu pula menguasai pemerintahan, rakyat, dan sekaligus menciptakan persepsi pada suatu bangsa itu apa yang mereka pahami dan yakini adalah sebuah kebenaran yang dikehendakkan oleh sang penguasa 1%. Jika hal ini dilakukan secara global, maka seluruh dunia ini dapat dikuasai. Inilah kondisi kita saat ini. Apa langkah-langkah selanjutnya yang dapat kita lakukan untuk memerdekakan diri kita? Sebagai langkah awal adalah kita harus memutus ketergantungan pada media mainstream seperti televisi. Karena televisi berkontribusi besar terhadap mindset atau pola berpikir seseorang yang akan menimbulkan suatu tindakan. Umumnya, berita atau informasi yang disajikan oleh televisi atau media mainstream lainnya, kontennya cenderung menimbulkan kecemasan, ketakutan, dan kekhawatiran. Juga tidak sedikit unsur-unsur kekerasan. Hal-hal tersebut dapat menimbulkan trauma yang membentuk sugesti dan akhirnya menjadi pola pikir dan perilaku masyarakat itu agar mudah dikendalikan. Maka, jadilah kita untuk menjadi jurnalis sendiri dalam mendapat berita atau informasi. Agar pola pikir dan tindakan kita tidak dikendalikan oleh para penguasa. Ingat, jangan pernah menelan bulat-bulat apa yang disajikan. Aplikasikan peran mahasiswa dalam menganalisis sebuah informasi. Jadilah mahasiswa yang kritis, bukan apatis. Kuatkan bahu, bersama kita putus ikatan yang membelenggu bangsa ini. Hidup mahasiswa, hidup rakyat Indonesia. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan kata yang saya ucapkan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.